Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pranata dengan NPM 23351001. Saya dari kelas E. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang codingan selection sort. Baiklah, yang pertama itu ada selection def selection sort, yaitu fungsi ini menerima untuk parameter yang merupakan daftar list angka yang diurutkan menggunakan algoritma selection. Yang kedua di sini ada variabel. Variabel iterasi digunakan untuk menghitung jumlah iterasi atau langkah yang dilakukan dalam algoritma selection. Ini akan digunakan untuk menampilkan progres penyortiran pada setiap iterasinya. Lalu ada for in rank. Nah, di sini ini adalah loop pertama, loop luar yang mengulangi langkah-langkah pengurutan sebanyak panjang listnya, dikurangi dengan satu. Loop ini akan berulang mulai dari last min satu, indeks terakhir dalam list, hingga ke satu. Indeks pertama yang akan sampai indeks pertama yang akan dibandingkan. Lalu yang keempat ada posisi max sama dengan 0. Dalam blok kode ini, kita mencari elemen terbesar atau maksimum dalam list yang belum berurut. Nah, selanjutnya di sini ada tem last. Nah, di sini setelah menemukan elemen terbesarnya, kita akan menukarkan elemen tersebut dengan elemen di posisi I. Nah, nanti akan ditukar ke posisi I. Selanjutnya yaitu ada iterasi plus satu. Ini dia. Nah, iterasi ini setiap kali loop keluar, yaitu I, selesai, jumlah iterasi akan bertambah satu, dan kita mencetak hasil list setelah penukaran dilakukan. Ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana list semakin terurut setiap iterasi. Nah, di sini ada print. Print ini untuk menampilkan hasil dari step iterasinya. Jadi setiap kali loop keluar selesai, jumlah iterasi akan bertambah satu dan kita mencetak hasilnya menggunakan print ini. Nah, di sini ada list angka seleksinya itu ada angka 175, 155, 178, 161, 85, dan 53. Nah, ini selection shortnya adalah angka yang ingin kita sorting. Nah, mari kita tes hasil codingan yang telah saya buat. Nah, di sini kita telah berhasil men-shorting dari indeks 175, 155 sampai 153 ini. Dan hasilnya adalah 153, 155, 161, 175, 178, dan 185. Nah, maka codingan ini telah berhasil kita urutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bubble short. Yang pertama di sini ada list angka. List angka adalah list yang berisi angka-angka yang ingin dicari suatu nilai di dalamnya. Nah, yang dua angka cari. Ini adalah angka yang dicari oleh pengguna. Angka ini dimasukkan oleh pengguna melalui input yang kemudian diubah menjadi tipe integer. Nah, di sini eh, ini untuk mencari angka yang bertipekan integer. Lalu yang kedua, menampilkan list sebelum dan setelah disortir. Nah, di sini yang pertama ada print list sebelum di short. Ini untuk menampilkan uh, list sebelum kita shorting list angkanya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada indeks awal. Indeks awal ini diinisialisasi dengan nilai 0 yang merujuk yang menuju ke indeks pertama dari list. Nah, ini awalan dari indeks kita. Nah, lalu yang kedua ada indeks akhir. Indeks akhir ini diinisialisasi dengan nilai len list angka min 1
yang merujuk ke indeks terakhir dari list setelah sorting. Nah, ini indeks terakhir yang telah kita sorting, dah min satu ini. Lalu yang kedua ada ketemu. Ketemu ini adalah diinisialisasi dengan nilai. Ketemu ini sama dengan nilai. False ini yang digunakan untuk menandakan apakah angka yang dicari ditemukan atau tidak. Maka dia akan menunjukkan false. Lalu selanjutnya proses pencarian angka dengan binary dilakukan dengan loop while. Dengan kondisinya yang pertama ada while indeks awal, loop berlanjut dengan indeks awal masih lebih kecil atau sama dengan indeks lebih kecil, atau sama dengan indeks akhir. Artinya masih ada bagian list yang belum diproses. Lalu di sini ada hmm, ada indeks tengah. Indeks tengah ini dihitung sebagai rata-rata dari indeks awal. Nah, jadi dan indeks akhirnya di sini adalah operator yang digunakan untuk pembagian bulat agar hasilnya adalah integer. Lalu membandingkan dengan elemen tengah. Jika elemen tengah sama dengan angka yang dicari, maka ketemu ketemu diubah menjadi true yang menandakan bahwa angka telah ditemukan. Nah, jika angka kita belum memenuhi syarat, maka dia akan false, dan jika sudah ketemu, maka dia akan true. Lalu selanjutnya di sini ada angka cari indeks akhir. Indeks akhir, jika angka yang dicari lebih besar dari elemen tengah, maka kita memperbesar pencarian ke bagian kanan dari list dengan mengubah indeks awal menjadi indeks tengah plus satu. Lalu selanjutnya menampilkan hasil pencariannya. Setelah loop berakhir, kondisi ketemu diperiksa. Jika ketemu bernilai true, berarti angka ditemukan di dalam list dan program menampilkan posisi indeks tempat angka tersebut ditemukan. Jika ketemu false, berarti angka tidak ditemukan dalam list dan program menampilkan pesan bahwa angka tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini jika ketemu maka print angka persen ditemukan pada list pada indeks. Min persen angka cari indeks tengah. Jika dia sudah true, maka print angka persen tidak ditemukan pada di sini ada false, di sini adalah true. Print angka persen tidak ditemukan pada list dan angka cari. Nah, saya akan mengetes codingan yang telah saya buat. Nih, masukkan yang angka cari. Jika kita ingin mencari angka indeks duanya, maka yang akan kita list sebelum di sorting yang muncul adalah 115, 112, 113, 111, 116, 114, 117. Jadi di sini ada list setelah di sorting, dia akan berpindah yang dari kanan lalu ke kiri. Hasil yang terkecil dari kiri sampai ke hasil yang paling besar adalah di sebelah kanan. Nah, yang paling kecil 111, lalu selanjutnya 112, ada 113, 114, 115, 116, 117. Nah, angka 2 tidak ditemukan pada list. Oh, angka 2 tidak ditemukan ini karena input di sini tidak ada angka 2 di sini. Nah, kita ulang. Jika kita memasukkan angka indeks yang benar, contohnya di sini saya mengambil angka 113. 113. Nah, maka dia akan keluar angka 113 ditemukan pada list pada indeks kedua. Nah, seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.